Apa pendapat saudara-saudara melihat ini? Ada seorang yang membutuhkan tisu. Dia meminta kepada temannya. Lalu temannya merasa keberatan memberikan tisu. Karenanya ketika dia mengambil tisu, dan dia mengatakan, ambillah. Bagaimana menurut Anda? Kalau Anda jadi orang yang butuh tisu dan meminta tisu kepadanya, maukah Anda mengambil tisu itu dengan sukacita? Mari kita bicara jujur. Khotbah gak bicara sekedar doktrin, pengetahuan intelektual Anda soal iman Kristen, tapi bicara tentang hidup yang harus Anda jalankan dan Anda jumpai, termasuk melihat ilustrasi tadi. Apakah Anda akan mengambil tisu itu dan tersenyum? Tidak. Kenapa tidak? Apa yang salah bagi Anda? Kok Anda tidak mau mengambil tisu yang Anda tadi minta kepadanya dan dia memberikannya? Apa yang salah? Sebodoh-bodohnya Anda dan saya, kita, ya, segimanapun status hidup Anda, sebutlah miskin. Ketika orang memberikan uang kepada Anda, sekalipun uang itu besar nilainya, tapi dia memberikannya dengan cara, ambillah. Anda mau ambil uang itu? Jujur. Kenapa Anda menolak itu? Kenapa Anda nggak mau terima itu, saudara, bapak, ibu? Karena saat Anda awal mungkin Anda melihat Anda butuh uang dan Anda ingin uang dan ada orang memberikan uang kepada Anda nggak lagi melihat uang itu. Tetapi Anda melihat adakah hati pada orang yang memberikan uang kepada Anda. Betul? Mungkin Anda dengan kesal melihat itu mengatakan, semiskin-miskinnya saya, enggak gitu caranya harus menerima uang yang tidak dengan hati. Ada orang yang masih punya prinsip, atau bahkan dia hendak menghadirkan, dia mendapat satu potret. Kalau aku tidak suka dengan cara orang itu memperlakukanku, maka tidaklah demikian aku memperlakukan orang lain. Betul? Kita kemudian menyerap aura yang gak bagus itu dan menekankan dalam diri kita, enggak itu yang harus ada, tapi sebaliknya kita akan mengatakan, harusnya aku menjadi orang yang memang memperlakukan orang dengan terhormat dan dengan hati. Sekalipun mungkin saat Anda memberikan sesuatu kepada orang, minta ataupun tidak, butuh ataupun tidak, nilainya kecil, harganya murah. Karena ketika Anda mengalami orang yang menerima sesuatu yang tidak ada nilainya atau kecil harganya, murah harganya, tapi Anda dihormati, Anda dikasihi dengan sungguh, Anda akan mengatakan terima kasih. Karena Anda akan menyerap aura kasih, ya, suasana kasih. Anda menjadi sehat, Anda terinspirasi, Anda menyerap sesuatu yang menginspirasi hidup Anda dengan penuh semangat dan akan tertular dalam hidup Anda. Kasihnya untuk Anda jadikan kasih Anda kepada orang lain dalam sikap. Jangan katakan itu nggak penting, karena kita bisa menilai itu penting atau tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bicara tentang sesuatu yang di dalam diri kita yang orang gak lihat, Allah katakan itu aku lihat dan itu penting Bapak Ibu Saudara.
Jangan remehkan sesuatu yang Allah persoalkan dalam hidup manusia, yang manusia lain gak lihat, tapi Allah katakan hidupkan itu, hadirkan itu. Apa? Hati Anda, rasa kasih Anda, saudara bapak ibu. Dunia bisa mengatakan kelihatannya cantik dan ganteng, keren, kaya, hebat, punya jabatan. Sekali dia berkata dan bertindak, kita katakan orang itu tidak punya kasih. Dan Anda akan bilang, aku tidak mau dekat dengan dia. Betul? Anda akan mulai menjauh. Karena apa? Karena orang itu gak pernah membuat Anda terinspirasi dan menjadi berkat hidup Anda. Tapi mungkin Anda melihat orang ini biasa saja. Mungkin dari kalangan bawah, pakaiannya sederhana, sekitarnya mengucilkan dia. Tapi ketika Anda dalam satu kesempatan butuh pertolongan seseorang, dia datang dan mengatakan, ini pakailah uangku, gunakanlah buat engkau berobat. Aku percaya Tuhan memberkati engkau dan menyembuhkan. Lalu dia meninggalkan Anda. Apa reaksi Anda melihat orang itu? Anda nangis. Betul nggak? Anda nangis. Logikanya kecil yang dia kasih. Nggak lagi soal nilai. Anda nangis bukan karena Anda cengeng, karena hati Anda disentuh dengan cinta kasih Dia yang tulus memberikan pertolongan kepada Anda. Dan itu nggak bisa dipelajari, itu nggak ada kursusnya. Itu hadir dan Tuhan katakan inilah yang harus dialami oleh umatku dalam satu kehidupan kebersamaan. Kenapa? Karena kasih itu ada dan dimiliki setiap kita. Dan hadirkan itu dalam setiap kebaikan Anda, dan orang akan terberkati. Anda menjadi berkat. Dan orang yang pergi itu meninggalkan Anda akan Anda ingat, walaupun lupa namanya, tapi sikap peristiwa itu akan melekat sepanjang hidup Anda. Indah, menyenangkan. Maka dalam satu kehidupan dan dalam satu kebersamaan, Allah mengatakan ada yang manusia lupa perhatikan dalam kebersamaan. Apa? Adakah hati Anda melekat dalam setiap kebaikan dan hidup Anda? Bukan hanya berusaha menampilkan diri kita sedemikian rupa untuk orang mengagumi Anda. Anda berjuang, Anda bekerja, Anda menabung, kalau ujungnya hanya untuk mengatakan biar aku diakui, biar aku diterima, biar aku dipuji, dihormati oleh keluarga, karena rumahku bagus, karena aku punya harta benda, karena aku punya jabatan. Maaf, mungkin saat orang datang kepada Anda, keren, wow, Anda puas, Anda dipuji. Tapi jujur, ketika Anda jatuh dan Anda terpuruk, semua orang yang pernah datang memuji Anda akan meninggalkan Anda. Dan Anda jangan kaget, satu persatu meremehkan Anda karena Anda sudah tidak lagi bisa dibanggakan oleh mereka secara status pertemanan. Itukah yang Anda akan capai dengan segala perjuangan secara prestis kehidupan Anda? Atau yang hari ini Anda merasa bangga dengan status Anda, dengan apa yang Anda punya, apa yang Anda sudah perjuangkan, kalau hanya ingin selalu mendengar kata-kata pujian dari orang lain yang ternyata nggak tulus? Anda akan tertekan. Kenapa tertekan? Pujian itu tipis dengan makian. Saat Anda dipuji, Anda senang, tapi seketika orang yang sama bisa memaki Anda. Apa yang akan dilakukan dengan orang itu? Marah, sok marah. Pukul dia, sok pukul. Kalau itu sudah Anda buat Anda puas, Anda lega, mungkin Anda lega. Tetapi Anda mengalami kekosongan hidup karena hidup Anda tidak ada kasih yang mendasarinya. Firman Allah pagi ini hendak mengajak kita, mengingatkan
Anda dan saya sedang dikaruniakan kehidupan, dan kehidupan itu sesuatu yang sungguh-sungguh gak bisa kita bayar dengan apapun selain hanya ungkapan syukur. Kenapa? Karena Allah mengizinkan hari ini hidup buat kita demi cintanya kepada Anda dan saya. Dia nggak butuh Anda balas setiap kehidupan yang Allah karuniakan dengan apa yang Anda punya, yang Anda kenakan, yang Anda miliki, yang Anda banggakan. Kenapa? Karena semua yang kita rasa ini bangga, hebat secara finansial, materi, seketika juga akan dilepas saat Anda dibaringkan dalam satu ruang atau tempat 1x1. 1x2 meter, dan Anda akan menjadi jasad yang akan ditutup dan ditinggalkan banyak orang. Itukah realita hidup yang harus kita alami? Jangan, please. Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan jangan, Bapak Ibu Saudara. Jangan. Hidup saudara, Bapak Ibu dan saya itu sangat berharga di mata Allah. Betul Anda dan saya punya persoalan, punya pergumulan setiap hari yang mungkin di antara kita nggak saling terbuka. Semuanya menyimpan dengan rapi dalam kehidupan Anda. Mungkin hanya orang tertentu yang tahu. Tapi berapa banyak orang yang terpuruk dengan pergumulannya dan mengatakan hidup ini tidak menyenangkan. Mungkin Anda sudah pensiun dan tidak berdaya secara fisik, dan Anda mengatakan, Tuhan kenapa? Anak-anak mantu dan cucu Anda membiarkan Anda berjuang seorang diri misalkan. Anda marah kepada mereka. Nggak ada seorang pun yang membantu Anda, sementara Anda telah menjadi orang yang selama hidup Anda membantu banyak orang. Anda mengutuki orang-orang yang nggak tahu berterima kasih kepada Anda. Ada orang yang nggak menikah sampai dia tua, dia berjuang sendiri, dan dia melihat dia mungkin sepi juga ternyata. Atau apapun yang sedang Anda pikirkan, Anda sedang gumulkan, Anda prihatin dengan itu, haruskah Anda terpuruk di situ sampai Anda tersadar ketika Anda menyesak, ketika Anda kritis, ketika Anda nggak bisa lagi bicara kepada orang yang melihat Anda, hanya pikiran dan suara hati Anda yang berkata, Tuhan, haruskah aku berakhir seperti ini? Dan Tuhan katakan, ya anakku, kamu akan mati. Saya khotbah dengan hati saat ini, Bapak Ibu Saudara. Biarlah Roh Kudus menyapa hati pribadi Bapak Ibu Saudara pagi ini, dan saya bersyukur ini bukan kebetulan. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi saudara, Bapak Ibu dan saya, untuk meninggalkan ruang ibadah ini, meletakkan ulang apa yang Allah awal telah taruh dan inginkan, mendasari sesuatu yang mungkin Anda perjuangkan dan capai dengan sepenuh hati. Samuel melihat anak-anak Isai keren, tapi Allah katakan, Samuel, aku nggak melihat ada hati dalam kehidupan anak-anak Isai. Mereka hebat, iya, mereka tangkas, cocok menjadi seorang raja, tapi perlakuan mereka tidak akan menjadi berkat, hanya kesombongan belaka dan tidak menghormati Tuhan. Artinya apa? Ketika Anda menggunakan hati dalam setiap kebaikan Anda, sekecil apapun, di saat itulah Tuhan dihormati, Tuhan dicintai. Ketika tua-tua Israel datang kepada Samuel, beri kami raja. Khotbah minggu lalu, Samuel kesal. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan, mereka minta raja. Apa kata Tuhan? Biarkanlah. Loh, kenapa dibiarkan? Itu kan gak benar.
bukan kamu yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, jangan dikira Allah nggak memperhatikan setiap apa yang Anda lakukan, sekalipun itu baik bagi Anda. Perhatikan ketika ada satu ilustrasi di satu ibadah memberikan persembahan dalam kitab Injil, seorang janda miskin maju memberikan uang persembahan ke kotak persembahan juga bersama orang-orang kaya dengan uang yang terlihat di kantong yang dipersiapkan masuk ke dalam kotak persembahan itu. Perhatikan, dari antara dua kelompok itu atau dua orang itu, janda miskin dan orang-orang kaya, Yesus melihat mereka, siapa yang dipuji? Siapa? Kalau kita akan mengatakan keren penampilannya, udah kelihatan dompetnya tebal, ini berguna buat pembangunan bait suci, ini dibutuhkan buat memenuhi kebutuhan bait Allah, dan memberikannya banyak. Wow, mungkin kalau zaman sekarang kita akan katakan minta nomor teleponnya, ada apa-apa kasih tahu kami butuh ini, biar dia nyumbang, kita manfaatkan dia. Betul? Ngaku aja. Maaf saudara Bapak Ibu, maaf, kita beda-beda mengatur cara. Prinsip saya dalam satu penggalangan dana di jemaat, tidak perlu tunjuk 1, 2, 3 orang yang Anda tanda petik harapkan dan paksa memberikan persembahan untuk satu kegiatan. Donatur tetap misalnya. Apakah orang-orang yang gak seberuntung harta seperti mereka tidak pantas Anda datangi? Ya memang gak pantas. Kenapa? Anda sudah punya mindset orang ini gak mampu, dan mungkin memang gak mampu. Gereja lebih suka mendekati orang-orang yang kaya untuk mendukung pembangunan operasional kegiatan gereja. Saya gak bilang salah benar ya, nyanda ya. Tapi yang saya mau katakan, apakah Anda tahu hati orang itu saat memberikan? Yesus melihat janda miskin itu memberikan justru bukan dalam kelimpahan tetapi dalam kekurangan. Kenapa bisa? Dia itu kurang. Mungkin pulang dari bait suci dia butuh makan, dan uang itu bisa untuk dia beli makanan. Dia pulang dengan sukacita dengan makanan yang ada. Tapi kenapa dia tega dengan diri sendiri memberikan itu untuk bait suci walaupun kecil? Kenapa? Kan kadang-kadang kita juga berpikir itu orang kok baik banget ya, nggak mikir apa dia juga butuh. Kenapa sih? Kenapa kita kaget pada satu pengorbanan kebaikan seseorang yang dalam hitungan kita, ya janganlah, nggak usah, nggak apa-apa. Oma nggak usah, Oma di rumah aja, nggak usah bantu kami, udah nggak usah Pak, nggak usah Bu. Jangan halangi gerakan hati Anda ketika Tuhan menyentuh dan Anda mengaminkan, Anda menghadirkan kebaikan yang menjadi berkat. Dan itulah kebanggaan seorang murid Yesus. Amin. Jangan terkejut ketika Allah menggerakkan seseorang, hatinya berlimpah dengan sukacita, dengan syukur, sehingga orang lain melihatnya melakukan sesuatu yang kita katakan segitunya dia berkorban. Itu janda, uang yang dia punya dengan kemiskinannya, dia butuh uang itu, dia memberikan semuanya dalam kekurangan kepada bait suci itu. Masih ada orang kayak gitu? Masih. Karena Tuhan yang sama masih menggerakkan hati setiap kita. Dan Tuhan katakan, orang inilah yang tepat sebagai teladan dalam memberikan sesuatu.
Dan Alkitab mencatat ini yang harus kita akui realita hidup kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Bukankah dalam setiap doa Anda kepada Tuhan, Anda bilang, Tuhan berikanlah, dan kita katakan yang terbaik. Menurut Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memberi sesuatu terpaksa? Tidak. Yang terbaik? Iya. Dengan cintanya? Iya. Walaupun sikap Anda setelah menerima berkat, doa yang dikabulkan tidak sebanding dengan Anda melihat Tuhan melakukan itu, Anda gak bersyukur dengan sepenuh hati. Lihat kisah Ananias dan Safira. Pada awal abad pertama, jemaat terbiasa untuk memberikan yang terbaik buat rasul-rasul dalam persekutuan. Ketika ada orang ingin menjual tanah, maka hasil penjualannya semuanya buat rasul-rasul dan persekutuan. Tapi apa yang terjadi ketika Ananias dan Safira, mungkin dalam doanya dia memohon agar laku tuh tanah. Ya kan kita gitu kalau mau jual apa-apa kan, Tuhan aku mau jual rumah, lancarkan Tuhan. Ada pembeli yang lupa angka sehingga kelebihan membelinya. Ya, Tuhan lancarkan. Ketika sudah lancar, apa yang Ananias Safira lakukan? Apa? Dia memotong hasil jualan setengah, dan itu yang dia kasih kepada rasul-rasul. Dia gak lagi sepenuh hati, dia gak lagi bersyukur. Apa akibatnya saudara Bapak Ibu? Rasul datang, seginikah yang kau jual? Iya. Seginikah? Iya. Maka tuh orang berdua mati di depan rasul. Ini bukan nakut-nakutin, tetapi betapa pentingnya sepenuh hati itu mendasari satu kebaikan Anda, bahkan doa Anda. Kenapa? Karena Tuhan suka itu, senang itu. Dia gembira kalau seperti manusia katakan, melihat, menerima itu dari kita. Maka apa dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan what? Dengan segenap hati. Gak ada rumusnya di kamus iman Kristen memberi dengan setengah hatimu, dengan keterpaksaan hatimu, dengan berat hatimu. Kenapa? Kalau itu dilakukan, Anda gak akan sampai hari ini. Karena Tuhan suka. Kalau dia tanya, saya ngasih persembahan sedikit nih Tuhan hari ini, Tuhan suka nggak? Seneng nggak? Jangan bilang sedikitnya Anda anggap seperti janda miskin. Wah, sedikit berarti diberkati, sedikit berarti diperkenankan. Kalau Anda gunakan istilah itu cuma mau bilang Anda pelit. Tuhan nggak suka orang pelit. Kalau sedikit dari apa yang memang itu yang Anda punya, Tuhan suka. Tapi kalau sedikit dari apa yang sebenarnya lebih yang Anda punya, Anda pelit. Tuhan menanti, Dia ingin melihat bagaimana Dia disenangkan oleh setiap kebaikan kita, perbuatan kita. Ada hati kita di situ. Kenapa? Karena ada hati Bapa di setiap doa yang dikabulkan. Karena itu menyehatkan sebuah kebersamaan Bapak Ibu Saudara. Saya kalau khotbah seperti ini capek loh. Orang kan bilang tuh pendeta cuman khotbah. Iya sih cuman khotbah. Dia buka persiapan, dia baca teksnya. Oh iya.
Tapi kalau dengan hati itu capek loh. Kenapa? Karena kita melihat tidak banyak hati dalam sebuah kebersamaan. Bahkan di gedung gereja seperti ini, saudara, Bapak, Ibu, adakah kita datang dengan hati Anda? Atau hanya karena tanggung jawab semata, formalitas belaka, karena hanya sebagai orang Kristen Anda bermain musik yang di sana? Apakah Anda punya hati dalam setiap permainan musik Anda? Itu jadi pertanyaan juga. Atau penatua majelis, apakah ada hati Anda dalam setiap pelayanan Anda? Atau semua kita warga jemaat dan saya pribadi? Mari kita koreksi. Tapi sekarang, ketika ada orang sudah memberikan dengan hati tapi diperlakukan tidak dengan hati, Anda nggak dihormati, Anda nggak dihargai, Anda direndahkan. Ada yang ngalamin gitu? Anda diremehkan. Anda mungkin merasa terisolasi di rumah, di keluarga besar Anda. Pilih kasih. Anda nggak dihormati, Anda dicampakkan. Setiap kebaikan Anda dianggap salah. Anda capek, nggak diakui. Anda merasa sepi di tengah keramaian. Ada banyak orang yang bergumul akan itu, dan dia sendiri, dia sedih. Maka untuk orang-orang yang seperti itu, yang pertama adalah, saudara, Bapak, Ibu, nyanyikanlah lagu pujian buat Tuhan. Ada lagu, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Saya nekat nyanyi loh walaupun fals. Karena saya mau mengatakan, saudara, Bapak, Ibu, di saat Anda mungkin merasa orang mencampakkan Anda, orang gak menghargai semua kehidupan Anda, bahkan anak-anak Anda di usia tua Anda dibiarkan sendiri. Anda gak usah marah kepada mereka, Anda gak usah bakar mereka, tonjok mereka, fitnah mereka, dendam, apapun hal jahat sama mereka. Tapi nyanyikanlah lagu rohani dan ikuti lagu itu, atau Anda aminkan, pertolonganku datang dari Tuhan. Bukan datang ke tempat yang sepi, ke laut, ke pantai, bukan ke gunung, bukan Anda mabuk-mabukan, makan yang banyak sampai Anda muak, bukan menghambur-hamburkan uang di mall. Buka handphone Anda, buka MP3 Anda, klik lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Dan seketika itu sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, Roh Kudus bekerja. Amin. Dan ketika Roh Kudus bekerja, benar dikatakan Roh itu penghibur. Dia menghibur Anda, amin. Dan Anda katakan, saya nggak sendiri lagi. Memang, karena Roh Kudus yang Anda imani selama hidup sebagai orang Kristen saat ini mengatakan, aku ada di sini bersamamu, yang sedang dalam suasana di mana air matamu nggak bisa engkau bendung. Karena aku pernah ditolak oleh tua-tua Israel. Apalagi Anda
Dan aku pernah disalib oleh orang-orang yang mengaku beragama. Apalagi Anda belum pernah disalib kan? Yesus sudah. Tuhan kita sudah mengalami lebih dari yang kita alami. Dan kita nggak sebanding kalau kita mengeluh dan terpuruk. Jangan terpuruk dengan tegas. Hidup ini mahal. Keterpurukan Anda bukan jawaban menjalani hidup yang tidak mudah di hadapan Allah. Itulah kenapa Tuhan katakan, hei, jangan takut dan jangan khawatir. Apa yang kau takutkan? Apa yang kau khawatirkan? Jangan takut, jangan khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena itu yang Anda sedang pikirkan saat ini. Esok bagaimana ya? Hari ini cukup hari ini. Karena esok punya kesusahannya tersendiri. Mari, betapa firman Allah itu hidup. Kita aminkan iya. Kenapa? Karena Tuhan gak mau hari ini apapun masalah Anda dan saya, hari ini masalah kita, Dia melihat Anda merasa hidup ini sia-sia, hidup ini berat, hanya ada air mata, hanya ada keluh kesah. Padahal Dia mau menanti dalam bibir Anda, Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Tuhan, Engkau tahu lelahnya aku berjuang sebagai orang tua, single parent, seorang janda, seorang duda, anak yatim piatu. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih punya rencana buat hidupku dan membuat aku menikmati hidup ini dengan sukacita dan bahagia. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, jangan ambil kebahagiaan Anda dan dibiarkan dibawa orang lain. Jangan biarkan diambil. Jangan. Saya dan Anda, kita berhak untuk bahagia. Amin. Kita berhak bersukacita. Walaupun masih nganggur, belum dapat pekerjaan, masih berjuang dengan sakit yang di rumah, lansia, dengan segala daya kita, Anda berhak untuk bersuka cita. Hari ini Anda berhak untuk berbahagia bersama dan menikmati Roh Kudus yang menghibur Anda dan yang mengatakan, aku ada bersamamu hari ini. Amin. Kalau mau jujur, Tuhan katakan, apa sih masalahmu? Apa sih persoalanmu? Apa sih yang mengganjal hidupmu? Kalau ada aku di situ, apa? Sampai seorang mengatakan, sekalipun aku mati masuk neraka, kata orang, tapi kalau ada Tuhan Yesus bersamaku di situ, biarlah. Karena dia sangat yakin Tuhan menyertai hidupnya dan memberkati. Tanggalkan bebanmu hari ini. Buka hatimu. Kalau kita dalam kondisi yang berat, yang tadi itu, Anda menyanyi, Anda mengangkat hati memuji Tuhan, maka berikutnya yang kedua, yuk mulai perhatikan bagaimana Anda memperlakukan hidup ini. Memperlakukan hidup ini. Yang hobinya nanam, tanamlah sesuatu. Bercocok tanam, kerjakanlah. Berkebun, kerjakanlah. Memelihara hewan, kerjakanlah. Membaca buku, kerjakanlah. Tamasya, kerjakanlah. Berlakukan hidup ini. Kasihlah hewan piaraanmu, kasihlah orang yang mendekatmu, dan sapalah dan tersenyumlah. Karena mungkin orang itu akan lewat dari hidupmu
tapi senyummu akan dia bawa. Perlakukan hidup Anda sebelum orang perlakukan diri Anda saat Anda dibawa ke pemakaman. Perlakukanlah hidup Anda. Iya Tuhan, aku mau, tapi ini gak kuat. Kenapa berat? Maka jujur Bapak Ibu, ingatlah apa yang Tuhan katakan. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Lakukan apa yang Tuhan minta kamu lakukan dengan segenap hatimu, walaupun dalam pergumulanmu. Karena Tuhan tidak membuat kita hidup tanpa pergumulan. Jangan norak, jangan syok. Semua orang bisa mengalami pergumulan dengan cara yang berbeda-beda dalam setiap perjuangannya. Tetapi dalam pergumulan itu Tuhan katakan, tetap hadirkan apa yang ku minta, sekecil apapun itu dengan cintamu, dan teruskanlah, termasuk ketika kepada orang yang telah menyakiti Anda. Perlakukanlah dengan kasih. Saudara, Bapak Ibu, kayaknya ideal banget ya. Enak dengar khotbah kayak gini ya. Indah. Tapi maaf, itulah yang Tuhan minta Anda perjuangkan. Demi hidup yang ideal, keselamatan dia perjuangkan. Tangannya, orang memaku, dia diam. Tubuhnya dikantung dan dia diam. Semua bersorak menghina dia, dia diam. Kurang berat apalagi Yesus memperjuangkan satu yang ideal, yang Bapa katakan. Ketika Yesus minta, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, itu kan doa kita. Berlalu Bapa, tolong please, aku gak bisa. Itu cuma mimpi, bukan aku yang mengerjakannya. Tapi apa kata Bapa? Hingga Yesus katakan, jangan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan hari ini, kalau Anda mulai melangkah setapak demi setapak, karena kita mengaminkan, jangan kehendakku, melainkan kehendak. Mungkin Anda sedang mengatakan seperti disalib, tapi lihatlah, Tuhan tidak pernah menjadikan setiap perjuangan baik kita itu sia-sia. Amin. Jangan pernah katakan itu. Dia tidak pernah membuat perjuangan baik Anda itu sia-sia. Sekalipun semasa hidup Anda, gak seorang pun keluarga Anda menghormati Anda, memperlakukan baik Anda, tetapi Roh Kudus akan membuat mereka sadar bahwa hidup yang pernah Anda lakukan kepada mereka membuat Anda tahu, mereka mengakui cinta Anda tulus. Dan itu menjadi berkat. Semangat ya Bu, Pak. Tetap rendah hati dengan hati Anda. Yang Anda sedang punya itu titipan. Jadikan berkat ya, bukan kutuk. Perjuangan Anda itu juga berkat, bukan kesombongan Anda hebat masih muda. Jadikan itu pelayanan Anda. Dan pada akhirnya di saat Anda gak kuat lagi dan mengatakan, Tuhan silakan ambil nyawaku, katakan dengan sudah selesai. Selesai juga khotbah hari ini. Amin.